Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanif, apa kabar Hanif? Baik, Oke, sebelumnya mau kenalin diri dulu ya. Nama saya Alkafi Septiandi dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Telkom University kelas KM 42 MC1 untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Internasional. Oke, langsung aja nih apa. Hanif sendiri sekarang lagi berada di Jepang ya? ya Ya. kebetulan lagi bertempat tinggal di Jepang. Sebenarnya singkat aja sih apa bagaimana cara COVID-19 ini waktu awal-awal di Jepang tuh bagaimana sih cara penyebarannya, cara penanggulangannya secara singkat aja sih yang ada di Jepang ini. Lalu saya bandingkan dengan yang ada di Indonesia. Ini Hanif. sebelumnya saya tinggal di Gunma, Jepang, salah satu provinsi di negara Jepang. Untuk COVID di Jepang sendiri, awal itu kasus positif itu terjadi pada Januari 2020. Kemudian pemerintah mungkin mengambil tindakan pada awal Maret itu untuk kegiatan sekolah belajar mengajar tidak diadakan untuk beberapa bulan. Untuk kegiatan ekonomi kayak perkantoran juga diliburkan, tapi seperti mengambil contoh industri makanan itu tetap berjalan, pemerintahan dan transportasi tetap berjalan, namun beberapa industri yang dianggap tidak penting itu diliburkan untuk sementara. Nah, untuk penanggulangannya sih pemerintah itu ini sih ngasih pada bulan rencananya dikeluarkannya April, cuman keluar duit bantuan tunainya itu pada Agustus. Itu pemerintah memberi bantuan kepada seluruh orang yang berada di Jepang, maupun warga negara Jepang maupun warga negara asing, itu diberi bantuan secara tunai langsung, walaupun masih bayi sampai dewasa pun diberi bantuan tunai oleh pemerintah. Untuk sekarang kebetulan Jepang dilanda dua gelombang COVID itu, gelombang pertama, gelombang kedua, dan sekarang dilihat sih sepertinya mau masuk ke gelombang 3, cuman tidak terlalu parah. Orang-orang di sini juga menanganinya, masyarakat sudah termasuk taat sih. Maksudnya pemerintah juga selalu menghimbau kan peraturan-peraturan kesehatan seperti memakai masker, tidak berkerumunan, sempat di lockdown juga kemarin. Jadi untuk kebutuhan pariwisata dari luar negeri di stop dulu. Untuk para pekerja-pekerja yang ingin pergi ke, lalu di sini tertib sih orang-orangnya. Jadi COVID tidak terlalu parah seperti yang terjadi di Indonesia. Oke. Berarti cara penanggulangan di Jepang oleh pemerintahnya, lalu sikap masyarakat Jepangnya juga didukung sama sikap masyarakat Jepangnya yang secara langsung peka ya, jadinya nggak usah muluk-muluk kayak di Indonesia gitu sampai ada razia masker. Karena kan kalau di Jepang ya emang terkenal juga, Jepang kan adalah negara yang memiliki budaya yang tertib ya, dari mulai hal kecil sampai hal besar. Jadi ya nggak aneh aja kalau misalkan di Jepang COVID-19 ini mungkin melanda, cuman masyarakatnya sudah terbiasa akan ketertiban, jadi ya mereka sudah terbiasa untuk menangani hal-hal yang sulit demikian itu kan. Seperti kan dari awal COVID itu parah sampai sekarang tidak terlalu parah, itu di jalanan
terlihat sih tidak terlihat orang-orang banyak seperti di Indonesia. Jadi orang-orang juga mungkin punya kesadaran takut akan kesehatannya juga. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sih. Cuman bedanya untuk sekarang mungkin sekolah sudah beroperasi lagi, jadi terlihat anak-anak sekolah menggunakan sepeda berangkat ke sekolah masing-masing. Oke, berarti Di supermarket juga semuanya di kota, di jalanan fasilitas umum, sudut-sudut ini memakai alkohol dan semua orang melakukannya dengan tertib. berarti sekarang aktivitas kembali normal, tetapi memakai protokol kesehatan yang dianjurkan ya oleh pemerintah setempatnya. Oke, berarti waktu dulu-dulu tuh kan kayak di Italia sama di negara-negara lainnya tuh kan di Cina salah satunya supermarket tutup ya, sampai harus menumpuk makanan gitu. Nah kalau di Jepang sendiri enggak kan ya, masih tetap dibuka kalau buat masalah makan gitu. Spesifiknya kurang tahu. Cuman kalau di Gunma ini tempat saya tinggal sih supermarket nggak ada yang tutup. Cuma mungkin dia operasionalnya biasa sampai jam 10 malam diperpendek jadi sampai jam 8 atau 9 malam. Tapi tidak ditutup sih. Tapi kayak terdapat ada ikon harus pakai masker, menggunakan disinfektan seperti alkohol itu untuk tangan. Berarti penerapan jam malam ya sama seperti di Indonesia. Cuman yang beda kan ya Indonesia sendiri itu masyarakatnya sendiri kurang peka lah terhadap penyakit seperti itu. Ya dari hal kecil aja lah Indonesia mulai flu aja mungkin bahkan jarang yang ada minum obat. Apalagi dengan penyakit yang ya tanda kutip masih dibilang simpang siur, masih banyak pihak yang masih bilang simpang siur. Mungkin masyarakat Indonesia sebagian nggak percaya, bahkan ada yang menganggap itu hanya hoax ataupun apa, makanya mereka nggak maulah menuruti anjuran pemerintah, walaupun memang sekarang pemerintah Indonesia kan menerapkan denda kalau nggak pakai masker itu. Oke, untuk mahasiswa Indonesia sendiri yang ada di Jepang berarti kebutuhannya aman ya untuk segala macam kebutuhan ataupun ya seperti yang itu-itunya kayak obat-obatan atau makanan segala macam aman. Aman sih. Masker. Cuman banyak yang cepat habis juga, biasanya di supermarket kan selalu penuh, tidak selalu ada stok. Tapi sempet sih waktu itu kayak peralatan kebersihan kayak tisu, terus masker cepat habis, langsung kosong dalam waktu berapa jam setelah buka toko supermarket. Oke, berarti dapat disimpulkan ya, Jepang adalah negara yang menghimpun ataupun mengayomi masyarakat-masyarakatnya, walaupun itu pun ada warga yang memang bukan dari Jepangnya sendiri ya, seperti mahasiswa Indonesia ataupun negara lainnya. Mereka tetap bertanggung jawab dengan apa saja kebutuhan yang mereka perlukan di negara Jepang tersebut. Ya mungkin sedikit berbeda dengan yang ada di Indonesia, karena ya Indonesia kan juga susah lah ya, bahkan akses internasional pun Indonesia sempat di-cut gitu oleh beberapa negara, termasuk Jepang ya salah satunya ya. Termasuk Jepang karena memang Indonesia sendiri kan membawa virus yang cukup besar, bahkan di Asia Tenggara saja waktu itu sempat menduduki nomor pertama mengalahkan Vietnam, yang waktu itu sempat paling banyak juga kan Vietnam. Ya mungkin sekian sih untuk interview tentang COVID-19 ini dari saya dan Hanif. Mungkin terima kasih banyak Hanif ya sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi tentang COVID-19 ini. Ya. Untuk itu jaga kesehatan dan tetap sehat selalu, tetap gunakan protokol kesehatan di Jepang. Sampai bertemu di Indonesia. Siap. Terima kasih. Terima kasih Hanif.